Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saya berdoa supaya kita semua di dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama beribadah. Saya mendorong semua keluarga yang ada bisa bersama-sama duduk. Kita bisa memuji Tuhan bersama-sama, mendengar firman Tuhan, dan biar setiap orang yang sungguh hati mencari Tuhan, hidupnya akan dipuaskan Tuhan, dipenuhkan dengan sukacita daripada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami bisa datang bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dimanapun kami berada, dan biarlah kami menikmati akan suasana surgawi. Kami percaya berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi setiap orang yang mencari Tuhan dengan sungguh hati. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersukacita. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, baik di rumah-rumah. Kita terus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu indah bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Mari bersama nyatakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu, Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. kasih-Mu Sempurna nyata dalam hidupku. bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu. buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur. ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Mari semua yang percaya berkata, amin. Haleluya.
Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Tidak pernah kami ragu mengikut Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang memegang hidup kami. Amin. Haleluya. Woo! Mari nyatakan bersama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Yes. Haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, sumber kekuatan kami. Dan dengan-Mu Tuhan, kami akan berjalan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku Haleluya. senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai Hanya Kau Tuhan. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Amin. ku kan Ku berjalan kan berjalan. kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Wow, wow. Yesus, Yesus Tuhan. Selamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Woo. Puji Tuhan. Yesus begitu baik. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kebaikan-Mu Kau nyatakan bagiku,
menyelamatkan kala ku tersesat. Tak pedulikan kala masa laluku, ku diubahkan, dijadikan berkat. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Mari nyanyikan bersama. Kebaikan-Mu Kau nyatakan bagiku, menyelamatkan kala ku tersesat. Tak pedulikan kala masa lalu, Kami diubahkan Tuhan. ku diubahkan, dijadikan berkat. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku. Berjalan kemanapun, Kami tidak takut bahaya. ku tak akan takut bahaya. Sebab ada tangan-Mu yang bukakan jalan saat tiada jalan. Ku tak dapat jalan, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan Tuhan. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihi. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan Di luar kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur Kau mengasihi. Ku sadari semua kebaikan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pada hari ini mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih Tuhan dan anugerah-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, sehingga kebenaran-Mu yang hari ini kami dengar menguatkan kami, memberi kami keteguhan iman untuk kami tetap percaya bahwa Yesus ada bersama kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul karakter yang diubahkan. Kita akan baca Filipi fase yang ketiga ayat 4b sampai 8. Ini adalah kisah
bagaimana seorang mantan penganiaya jemaat yang bernama Saulus berjumpa dengan Yesus dan hidupnya diubahkan. Beberapa orang saudara akan membantu kita untuk membacakan ayat-ayat ini. Pembacaan firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-8. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara sekalian, saya pernah membaca sebuah kisah tentang seorang mantan gangster Jepang, Yakuza, yang bernama Tatsuya Shindo. Dia melakukan banyak tindakan kriminal sehingga harus dipenjara bertahun-tahun. Dia dikenal sebagai seorang yang sangat kejam, seringkali berkelahi, menusuk orang dan sebagainya. Tetapi ketika dia ada dalam penjara, satu kali ada seorang meminjamkan Alkitab kepadanya. Dan karena dia tidak ada kerjaan, dia baca ayat Alkitab. Di sanalah hatinya dijamah oleh Tuhan. Dia dilayani oleh seorang hamba Tuhan dan keluar dari penjara. Dia tidak mau lagi menjadi ketua gangster Yakuza tersebut. Sebaliknya dia mulai rajin ke gereja, memberi diri dibaptis, mengikuti sekolah Alkitab. Dan akhirnya dia menjadi pendeta. Lebih dari 100 orang telah dia dibaptis oleh orang ini, yaitu Tatsuya Shindo. Dan kebanyakan yang dibaptis adalah mantan Yakuza, ya, mantan gangster. Dan itu terjadi karena mereka melihat perubahan karakter yang sangat radikal dalam diri orang ini. Nah, Alkitab mencatat ada seorang yang bernama Saulus. Dia seorang penganiaya jemaat, dia seorang yang sangat garang. Tapi dia mengalami perjumpaan dengan Yesus di pintu gerbang kota Damsyik. Dia bertobat, kemudian menjadi Paulus, rasul yang begitu memperhatikan orang-orang yang dilayaninya. Dia adalah orang yang menanam jemaat di berbagai tempat. Dan dia adalah orang yang bisa mementori anak-anak rohani seperti Timotius, Titus, dan hal yang lain. Nah, dari sini kita melihat bahwa setiap orang yang hatinya dijamah oleh Kristus, hidupnya bisa berubah. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru apa maksudnya? Bukan rumahnya yang baru, bukan rambutnya yang baru, tapi karakternya diperbaharui oleh kuasa Tuhan. Nah, karakter itu apa sih? Karakter adalah watak atau sifat batin yang mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Dengan kata lain, karakter adalah jati diri kita, siapa kita sesungguhnya. Karakter bicara tentang inner life, manusia batin yang mempengaruhi tindakan kita di luar. Ini agak berbeda daripada kepribadian. Kalau kepribadian adalah sifat yang kita tampilkan di luar ketika kita berinteraksi dengan orang yang lain. Dengan kata lain, ini adalah public life. Apakah kepribadian sama dengan karakter? Bisa sama, bisa tidak, tergantung daripada kejujuran kita. Sebab bisa saja ada orang yang hatinya busuk, tetapi ketika dia ingin mengecoh, memperdaya orang lain, dia menampilkan penampilan yang santun dan baik. Dan itulah yang dikecam oleh Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dalam Matius 23 ayat 27 dia berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Tuhan memakai kata yang keras, munafik, hypocrites, dalam bahasa Yunani hypocrites. Itu orang yang sama bisa memainkan beberapa peran
dalam sebuah pertunjukan drama karena dia pakai topeng. Berarti orang munafik adalah orang yang bertopeng. Apa yang di luar tidak menunjukkan apa yang ada di dalam. Nah, sebetulnya kita lihat ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia diciptakan dalam keadaan suci. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka perbuatan hidup manusia bahkan batinnya menjadi cemar. Tabiat dan perbuatan dosa yang dia lakukan, apa saja yang meliputinya. Galatia 5 ayat 19-21a menyebutkan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini adalah pelbagai daftar kejahatan yang dilakukan oleh orang yang hatinya busuk, yang telah jatuh dalam dosa. Dan mereka tentu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi kalau orang karakternya sudah dirubah oleh Tuhan, yang dimunculkan bukan perbuatan daging, tetapi buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23 mencatat tentang buah roh. Dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, saudara-saudara, kita tentunya menginginkan karakter yang baik seperti itu. Karakter yang mirip seperti Kristus. Nah, banyak orang berusaha dengan tekad dan usahanya mengubah hidup dari buruk menjadi baik. Tapi tidak akan pernah bisa. Karena kita cuma ngubah luarnya. Tuhan mau bekerja from inside out. Dari dalam keluar. Nah, hari ini kita akan membahas ada 4 langkah supaya kita bisa mengalami perubahan karakter yang radikal di dalam Kristus. Yang pertama adalah karya Roh Kudus, itu yang bisa mengubah kita. Yang kedua, kuasa firman dan doa. Yang ketiga adalah keteladanan yang baik. Dan yang keempat adalah komitmen untuk merespon dengan benar. Nah, saya akan mengajak beberapa rekan hamba Tuhan untuk menjabarkan hal ini kepada saudara. Yang pertama, Pendeta Joko Prihanto MTH akan menjelaskan bahwa karakter yang diubahkan Tuhan bisa terjadi melalui karya Roh Kudus. Mari kita menyimak bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang harus kita miliki, yang harus kita rindukan kalau mau mengalami perubahan karakter di dalam hidup kita adalah karya Roh Kudus. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roh Kudus adalah pribadi yang menuntun kita kepada pertobatan. Roh Kudus adalah pribadi yang membuat kita sadar, menginsafi dosa-dosa kita, dan kemudian kita datang di bawah kaki Yesus untuk menanggalkan semua masa lalu kita. Dan kemudian kita dituntun juga oleh Roh Kudus untuk mulai bertumbuh di dalam iman. Tetapi kadang-kadang kita juga bertanya, kenapa saya sudah ikut Tuhan, kenapa saya sudah beribadah, kenapa saya sudah rajin berdoa, tetapi karakter lama saya belum saya bisa tanggalkan. Tetapi sifat-sifat buruk saya yang lalu masih juga menyertai kehidupan saya. Saudara, mungkin yang terjadi adalah kesalahpahaman. Kita berpikir bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, maka kemudian perubahan karakter adalah sesuatu yang terjadi secara otomatis, yang tiba-tiba begitu saja langsung jadi. Firman Tuhan mengatakan tidak demikian, bahwa kita adalah orang-orang yang harus hidup di dalam proses, waktu demi waktu, hari demi hari, makin lama makin mengalami perubahan karakter itu di dalam Kristus. Dan Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memperdengarkan suaranya melalui banyak cara, supaya kemudian kita menjadi taat, dan ketaatan kita itu adalah kunci perubahan karakter kita. Kita tidak bisa berpikir bahwa kita hanya berdiam, kita hanya menunggu, kita menjadi pribadi yang pasif. Roma 12 ayat 2 mengatakan di situ ada sebuah kalimat perintah, berubahlah oleh pembaharuan budimu.
Berubah bukanlah sesuatu yang akan terjadi secara otomatis, tetapi kita kerjakan, kita usahakan, kita gumuli setiap waktu di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan pula ketika kita mau berubah, ketika kita berjuang, berusaha, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kita pasti gagal, kita tidak akan mampu. Kemampuan kita, keberhasilan kita terletak pada Roh Kudus yang memberikan kepada kita kuasa, memberi kita power, memberi kita kekuatan, sehingga proses itu terjadi di dalam hidup kita. Transformasi karakter bukan sesuatu yang datang dari luar, tetapi dari dalam kehidupan kita. Dan karena di dalam hidup kita ada Roh Kudus, di sanalah kita mendapatkan jaminan bahwa perubahan karakter adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi di dalam hidup kita ini, saudara. Karena itu mari kita buka hati kita untuk Roh Kudus. Biarkan Dia bekerja, biarkan Dia menunjukkan kepada kita apa kehendak Allah, apa yang baik, apa yang benar, apa yang sempurna, yang harus kita kejar senantiasa, yang harus kita upayakan, yang harus kita usahakan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah Dia juga menunjukkan kepada kita pengurapannya, pengajarannya, kebenarannya, supaya hal-hal itulah yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Kerjasama antara usaha kita dengan urapan Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus adalah hal yang saya percaya akan menjamin perubahan karakter kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, saya percaya kita diberkati melalui paparan Pendeta Joko Prihanto bahwa kita bisa diubah karena karya Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang pengusaha yaitu Bapak Guna Asin yang menceritakan bagaimana hidupnya diubah oleh Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nama saya Guna Asin. Saya mau memperkenalkan bagaimana saya dijamah Tuhan dan karakter saya diubahkan oleh Tuhan. Awalnya saya dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan, sehingga ketika saya belum mengenal Yesus Kristus, hidup saya begitu hancur. Saya adalah pemakai obat, saya adalah hamba dosa, saya adalah pemburu dosa, saya banyak berbuat dosa. Saya pecandu rokok berat, saya juga adalah pecandu alkohol, pemabuk. Ya, sehingga saya kalau pulang malam setiap hari itu di atas jam 2 pagi, di mana ketika semua hiburan malam sudah tutup, saya pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan dalam keadaan teler. Sehingga saudaraku, saya jarang sekali bisa komunikasi dengan anak-anak saya. Karena ketika saya pulang, anak-anak saya sudah tidur. Besok pagi anak-anak saya bangun pergi sekolah, saya yang masih tidur. Saya seorang ayah yang begitu keras. Saya begitu egois. Saya tidak ada perhatian kepada anak dan istri saya. Tujuan hidup saya adalah pekerjaan, duit, dan pesta pora. Saya seorang ayah yang keras. Seorang ayah yang pemarah. Sehingga tidak ada orang yang bisa mengubahkan hati saya. Sekalipun itu orang tua saya, mertua saya, istri saya, anak-anak saya, bahkan family saya. Tapi satu ketika, saudaraku, Tuhan memproses hidup saya melalui sakit penyakit, di mana Tuhan membentuk hati saya, supaya hati saya begitu hancur datang kepada Tuhan. Karena dokter memvonis saya harus mengalami operasi besar. Dan di situ saya merasa takut yang luar biasa. Terus terang saya takut mati, saudaraku. Karena saya percaya ada surga, ada neraka. Kalau saya mati, roh saya mau kemana? Kalau ke surga, tidak mungkin saya bisa masuk surga. Karena saya begitu banyak dosa saya. Tapi kalau saya masuk neraka, saya tentu tidak mau. Karena di neraka adalah siksaan yang kekal. Nah, saudaraku, disitulah saya berseru kepada Tuhan. Saya mencari Tuhan dengan hati yang hancur. Saya berseru kepada Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa saya. Tuhan, ampuni semua segala kesalahan saya. Dan disitulah Tuhan menyatakan kasih. Dia menyatakan mujizatnya di dalam hidup saya. Sehingga walaupun dokter mengatakan mustahil, tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga saya dipulihkan oleh Tuhan. Dan karakter saya dirubah oleh Tuhan. Dan ini yang saya mau saksikan kepada Bapak Ibu Saudara. Bahwa mujizat yang paling besar di dalam hidup saya
Bukan orang sakit disembuhkan, bukan orang buta bisa melihat, bukan orang tuli bisa mendengar, bukan orang mati dibangkitkan, tetapi mujizat yang paling besar, orang yang hidupnya jahat, Tuhan ubahkan menjadi ciptaannya yang baru. Sehingga Tuhan mengubah karakter saya secara total. Kalau dulu saya pemakai obat, sekarang saya sudah tobat. Kalau dulu saya adalah hamba dosa, sekarang saya adalah hamba Tuhan. Kalau dulu saya pemburu dosa, sekarang saya pemburu Tuhan. Kalau dulu saya banyak berbuat dosa, sekarang saya banyak berdoa. Kalau dulu saya perokok berat, sekarang saya penyembah Tuhan yang begitu haus akan hadirat Tuhan. Kalau dulu saya pecandu alkohol, pemabuk, sekarang saya pecandu Alkitab yang selalu haus akan suara Tuhan. Kalau dulu saya seorang ayah yang begitu bejat, begitu jahat, oleh kasih karunia Tuhan, saya diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang ayah yang mengasihi istri dan anak-anak saya. Hidup saya diubah total oleh Tuhan dan keluarga saya dipulihkan. Sehingga saya pada waktu itulah saya mengambil satu keputusan yang paling besar di dalam hidup saya. Saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja dan Juru Selamat di dalam hidup saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, saudaraku, kita bisa mengalami perubahan karakter karena kuasa firman dan doa. Bapak Pendeta Suwito Hartanto akan menjabarkan poin ini kepada kita. Saudara sekalian, hal kedua yang bisa mengubahkan karakter kita adalah kuasa doa dan firman. Dalam bacaan kita tadi dari Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Ada perubahan di dalam kehidupan Paulus ketika dia belum mengenal kebenaran itu dan setelah dia mengenal kebenaran itu. Sebelum dia bertemu Kristus dan setelah dia bertemu Kristus, ada perubahan yang terjadi di dalam pandangan Paulus tentang dirinya. Apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Saudara sekalian, untuk kita bisa mengetahui, kita bisa berubah karakter kita, yang pertama kita perlu mengenal kebenaran itu sendiri. Yesus mengatakan, kalau engkau mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan membebaskanmu. Rahasia perubahan hidup kita bukan terletak ketika kita datang ke seminar-seminar atau membaca buku, tetapi dasar perubahan kehidupan kita itu dimulai ketika kita mengenal akan kebenaran. Saudara sekalian, apa saja yang kau ingin ubah di dalam kehidupanmu? Apakah engkau ingin ubah hubunganmu? Engkau tentu harus mengenal kebenaran dari hubunganmu itu. Apa yang salah, apa yang kurang dari hubunganmu, engkau harus tahu terlebih dahulu. Kalau engkau ingin ubah kebiasaan-kebiasaan burukmu, maka engkau harus tahu terlebih dahulu apa saja kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang ada di dalam dirimu. Saudara sekalian, banyak orang berpikir bahwa kebenaran itu bisa mereka dapat dari, ini kebiasaan orang banyak. Orang yang lain melakukan itu dan aku kalau melakukan ini juga itu sama, jadi ini benar. Ada juga yang berpikir bahwa kebenaran itu dari yang masuk logika. Kalau masuk logikaku, ya ini benar. Kalau nggak masuk logikaku, ini keliru. Tetapi firman Tuhan mengatakan ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya itu maut. Saudara sekalian, satu-satunya kebenaran yang kita bisa pakai sebagai tolok ukur apakah hidup kita, apakah pandangan kita, apakah karakter kita ini benar atau salah adalah firman Tuhan. Inilah satu-satunya kebenaran. Saudara sekalian, Mazmur 119 ayat yang ke-105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita sungguh-sungguh membaca, kalau kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, maka kita akan bertemu dengan kebenaran itu. Kita tidak akan bertemu kebenaran kalau kita tidak intim dengan Tuhan. Kalau kita tidak membaca dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hanya lewat firman dan doa saja kita akan ketemu Tuhan.
Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, oleh sebab itu berdoalah dengan tekun. Hiduplah intim dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau engkau ada di dalamku dan firman-Ku ada di dalammu, maka mintalah apa saja, maka engkau akan mendapat. Saudara sekalian, mungkin kau membaca Alkitab dan kau nggak mengerti. Firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, minta apa saja, minta penjelasan dari Tuhan, dan engkau akan mendapatkan. Saya percaya kita diberkati melalui paparan dan kesaksian tadi. Dan yang ketiga sekarang, kita bisa diubah bukan hanya karena karya Roh Kudus dan kuasa firman serta doa, tapi juga karena keteladanan yang baik. Nah, poin ketiga ini akan dijabarkan oleh PDP Jessica Abraham, dan kita akan juga melihat sebuah klip yang menginspirasi kita bagaimana keteladanan yang baik itu bisa menginspirasi orang lain untuk mengikutinya. Tahukah Anda bahwa meniru adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang ketika dia dilahirkan? Sebagaimana yang kita ketahui, bayi lahir tanpa memiliki kemampuan apa-apa. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, dia mulai belajar untuk merangkak, untuk berdiri, untuk berjalan, untuk makan, bahkan untuk berbicara. Kemampuan meniru ini ternyata bukan hanya dimiliki ketika kita masih kecil, tetapi terus kita bawa sampai kita dewasa. Sebuah pengamatan menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang untuk hidup secara sehat banyak ditentukan oleh siapa yang dia lihat sebagai teladannya. Misalkan ada seseorang yang memiliki teladan, dia adalah orang yang suka makan sayur atau suka berolahraga, maka kemungkinan besar orang tersebut juga akan mengubah pola hidupnya sehingga dia bisa hidup dengan lebih sehat. Rasul Paulus mengerti benar tentang hal ini. Karena itu dia selalu mengusahakan agar dirinya hidup sesuai dengan firman Tuhan sehingga dia bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Hal ini terlihat jelas dari perintah yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan juga jemaat di Korintus. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-17 dikatakan, "Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu." Kemudian di 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan, "Ikutilah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus." Hari-hari ini siapakah yang menjadi teladan saudara? Apakah mereka orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, memiliki nilai-nilai Kristus, ataukah mereka yang hidup sesuai dengan nilai-nilai duniawi? Sebentar kita akan menyaksikan bagaimana keteladanan yang baik dapat mengubahkan karakter bahkan hidup seseorang. Selamat menyaksikan. Saya pemakai narkoba dari tahun 98 sampai 2014 tuh, itu udah luar biasa tuh. Udah hampir setiap hari pakai. Hidup juga udah gak ada artinya menurut saya. Ego yang ada, gak pernah mikirin orang. Keluarga yang penting udah saya cukupin, ya udah. Gak ada rasa sayang, gak ada. Itulah, narkoba ini membuat saya punya hidup sendiri, dunia sendiri. Awalnya saya lagi polisi datang, saya tahu, saya lihat CCTV. Saya nggak ada rasa takut di situ. Si polisi nanya, "Lu tunjukin barangnya mana, lu gua bebasin." Akhirnya saya tunjukin barangnya, tetap aja diproses. Nggak make sense banget. Ya itu mah udah jalannya Tuhan lah sepertinya ya. Berbagai macam upaya, usaha kita lakukan supaya mendapatkan hukuman yang seringan mungkin. Praknya putusan di 5 tahun 1 bulan. Pas lagi mau saya ditransfer ke rutan, wah tegang juga nih saya dengan ada si pelapor sudah ada di rutan. Pas waktu datang, wah saya ngeliat si pelapor ini dan bawa teman-temannya dia. Seolah-olah kayak yang mau mukulin saya gitu. Tapi di saat saya bersamaan juga ada teman saya lagi yang baru saya kenali saat itu. Dia datang malah menghampiri saya, "Nggak usah takut. Udah kamu merangkul saya, anggap aja kita udah kenal lama nih. Biar mereka lihat kalau kamu teman saya." Kenal juga enggak, tapi setidaknya saya di situ udah ada yang protek gitu. Abang saya ini yang saya baru kenal lagi pertama saya masuk, saya dikunjung hampir tiap hari lagi tuh. Dekat sama kita, seolah-olah kayak bodyguard saya. Padahal saya nggak minta gitu, nggak mengharapkan. Jadi ini orang kok mau protek saya dengan begini banyak caranya, luar biasa. Dia dihukum 14 tahun.
Saya melihat dari dirinya ini nih luar biasa, dia menjalani hari lepas hari nyantai, happy, kayak nggak ada beban gitu. Nggak pernah ada stres, senyum terus, nggak pernah marah ini. Saya mulai ada tanda tanya, kok ini orang bisa gitu. Ya saat itu saya sempat nanya, Bang, apa sih Bang rahasianya Bang yang bikin Abang bisa menjalani hukuman seberat ini dengan seringan-ringannya? Ya, dia menunjukkan saya sebuah Alkitab, nah ini baca firman berat. Gitu. Saya cuma masih responnya, oh oke. Ya itu emang perlu proses, di situ saya masih ada pergumulan kan, fight terus. Ya daging belum bisa terima lah 5 tahun, siapa sih yang bisa terima? Wah 5 tahun. Karena saya ngerasa di penjara udah nggak bisa kemana-mana nih, ke kanan, ke kiri, depan, belakang udah mentok. Saya cuma bisa berharap satu sama ke atas. Ini seperti teman saya bilang itu, baca firman. Saya mulai buka hati, saya mulai baca. Contohnya di 1 Korintus 10 ayat 13 yaitu pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kemampuan manusia. Tuhan menyediakan jalan keluar. Itu salah satu ayat yang menguatkan saya. Di saat itulah saya bisa mulai mengenal Yesus. Parah banget. Kalau saya flashback, oh ya, masih untung saya ditangkap Tuhan. Kalau enggak saya nggak tahu di hidup saya mau end up kayak gimana, ya luar biasa. Tuhan itu makanya. Saya sangat bersyukur Tuhan proses saya. Emang caranya harus seperti ini. Sekalipun di tempat yang paling hina menurut mata dunia, di penjara, saya tetap sukacita buat saya bisa bertemu dengan Yesus. Puji Tuhan. Selama Ferry di dalam itu keluarga yang kacau balau lah. Saya dapat masalah besar yang saya nggak berani ngomong ke Ferry. Di saat Ferry pulang, buat saya tuh saya memberikan musibah loh ke suami saya gitu, karena di saat itu saya menyediakan utang buat Ferry, buat suami saya gitu kan. Nah, tapi yang saya bukan ini. Terharu yang ngedengarnya gitu kan, maksudnya ini luar biasa loh Ferry. Di saat dikasih masalah seperti ini, dia hanya bilang Tuhan cukupi kok. Saya yakin kalau ini Ferry yang dulu udah bukan dimaafin lagi, kayaknya udah cerai deh, lu nggak pantas jadi istri gua gitu. Itu Ferry dulu mungkin ya, tapi yang sekarang dia bilang udah kamu sabar, ayo kita bareng-bareng berdoa, ayo kamu harus percaya kamu sama Tuhan, kalau Tuhan pasti akan menyelesaikan semua itu. Tapi saya minta sama kamu, dia bilang gitu, buka hati kamu buat Tuhan. Dia sih percaya ada ayat yang bilang 1 orang bertobat dalam seluruh keluarga diselamatkan. Ini nyata buat saya, ini nyata. Yang paling kita banggakan sekarang pribadi Dwi yang ngerasa sekarang saya punya imam loh di keluarga. Karena yang dulu nggak pernah mengenalkan apapun kebaikan di dalam hidup kita gitu ya, sekarang wow gitu. Saya punya seorang imam yang bisa ngebimbing kita, terus mengatur semuanya tuh dengan penuh kasih kalau sekarang gitu kan. Yang kalau dulu kan marah-marah, nggak sekarang udah kita udah jadi keluarga yang lebih baik gitu. Kita baru saja menyaksikan bagaimana keteladanan yang baik dapat mengubahkan kehidupan seseorang. Dia yang karakternya awalnya keras, tidak bertanggung jawab, bahkan memakai narkoba dan di penjara, dia bisa berubah ketika dia meneladani keteladanan yang baik. Dan tanpa dia sadari, saat dia melakukan hal tersebut, dia juga menjadi teladan buat orang-orang di sekitarnya. Dia menjadi teladan buat istrinya, buat keluarganya, bahkan buat teman-temannya. Karena mereka melihat ada sebuah perubahan karakter yang terjadi di dalam kehidupannya. Karena itu pastikanlah agar karakter kita bisa diubahkan, kita juga memiliki keteladanan yang baik. Dan hal yang terakhir, bagaimana kita bisa mengalami perubahan karakter kalau kita punya komitmen untuk merespon dengan benar. Merespon terhadap keadaan yang tidak menyenangkan, bahkan orang-orang yang menyebalkan. Saudara, kalau kita baca Alkitab, kita tahu Tuhan menginginkan agar kita jadi orang yang sabar, penuh dengan kasih. Tapi kan mempraktekkannya sulit. Nah, justru praktek tentang buah roh itu bisa terjadi ketika kita menghadapi situasi nyata yang kurang menyenangkan. Misalnya,
Kalau kita berdoa pagi hari, Tuhan beri saya kesabaran, mungkin hari itu lalu lintas menjadi sangat macet dan saudara mungkin kehilangan kesabaran. Atau mungkin kalau kita harus ngantri di bank, waduh antriannya panjang sekali sehingga kita harus menghabiskan waktu banyak di sana, saudara. Atau kemudian ketika kita keluar mau masuk ke mobil kita, ada orang memaki-maki kita karena dia bilang katanya kita parkir terlalu dekat dengan mobil dia sehingga dia susah untuk masuk ke dalam mobilnya. Dan waktu kita kembali ke rumah, mungkin istri mencereweti kita lebih galak dari kita. Suami panglima, istri pang-6. Saudara, jadi hal-hal inilah yang membuat kita seringkali marah, jengkel, kepahitan. Tetapi kalau kita belajar merespon dengan benar, maka justru karakter kita akan muncul, yaitu karakter yang baik seperti Kristus. Ingat ketika Yesus disalib, orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Apa balasan Yesus kepada mereka? Dia hanya berdoa, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari mana kita tahu bahwa Yesus itu memiliki sifat welas asih? Dari respon yang dia berikan kepada orang-orang yang menjahati dia. Kalau orang melakukan hal yang tidak menyenangkan kepada saudara atau keadaan tidak baik, lalu kita marah, kita jengkel, bukankah kita makin mirip seperti iblis? Tapi kalau kita belajar mengampuni dan mengasihi, bukankah kita menjadi lebih mirip seperti Kristus? Dan saya percaya ini adalah pilihan yang kita harus buat di dalam kehidupan. Kalau ada orang memaki-maki kita, kalau ada orang yang menyalahkan kita pada kita tidak salah, kita bisa maki dia balik, atau kita bisa ambil sikap seperti Yesus. Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, saya percaya kalau 4 hal ini kita lakukan dengan baik dalam kehidupan kita, Tuhan akan mengubah karakter kita menjadi indah. Karya Roh Kudus, kuasa firman dan doa, keteladanan yang baik, dan komitmen untuk merespon dengan benar. Sama seperti Saulus telah dirubah menjadi Paulus, menjadi hamba Tuhan yang penuh dengan karakter seperti Kristus, bahkan dipakai sangat efektif. Saya percaya Tuhan juga bisa mengubah kita. Maukah kita berkata, Tuhan, jamah hatiku. Kalau ada hal-hal yang busuk, yang jahat, yang tidak berkenan, cabut itu sampai ke akar-akarnya. Dan saya yakin kalau kita sungguh berdoa dan taat kepada pimpinan Roh Kudus, Tuhan akan memperbarui kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Dan saya mohon Bapak Pendeta Muda Insinyur Suryanta Dasa Sumarta akan berdoa untuk kita sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu dan juga atas kesaksian teman-teman yang demikian menginspirasi kami. Bapa, kami berdoa saat ini biar Roh Kudus melawat setiap tiang kami, Tuhan. Supaya kami boleh dipimpin di dalam jalan-jalan-Mu. Supaya kami mendapatkan pengurapan baru. Supaya terjadi perubahan di dalam kehidupan kami. Perubahan di dalam karakter kami. Sehingga kami boleh memiliki karakter Kristus. Topang kami terus, Tuhan, supaya kami bisa menjadi pemenang-pemenang kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu yang sempurna, atas perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini dan rasa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam saudaraku, minggu depan adalah minggu pertama dari bulan Mei dan kita akan melakukan juga perjamuan kudus. Saya harapkan kita siapkan hati dan juga siapkan roti dan anggur. Kalau saudara susah untuk mendapatkan roti dan anggur, maka bisa diganti dengan kue kering, roti mari atau crackers, dan anggur bisa diganti dengan jus atau bahkan dengan teh. Karena kita ingin lebih menekankan maknanya lebih daripada simbolnya. Shalom Jemaat Tuhan, bagi Anda yang memberkati. Ikutilah Mesbah Keluarga bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dan keluarga secara live
setiap hari Senin hingga Sabtu jam 5 sore. Anda dapat mengikutinya melalui Instagram, Facebook, dan YouTube. Kami mengajak jemaat semua untuk bergabung dalam doa malam 1 jam saja, dipimpin oleh Pendeta Dr. Julius Ishak Abraham pada Sabtu 2 Mei jam 7 malam. Akses pada link berikut atau melalui YouTube channel GBI Bethel Bandung. Mari kita berdoa bersama secara online untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Kenapa Tuhan ingin agar kita menjadi orang Kristen yang berbuat kebajikan? Karena Allah itu ternyata penuh kebajikan. Kisah Rasul Mulai bulan Maret akan ada inspiring message selama 1 menit dari Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham yang akan dapat Anda terima melalui aplikasi WhatsApp Anda. Caranya dengan mengetik kirim spasi IM spasi JKT ke nomor WhatsApp 08212 777 1468. Bapak Surgawi itu murah hati, kita pelitnya minta ampun. Anak tetangga kali, karena anak Tuhan itu harus meneladani Bapak. Shalom saudaraku, kita akan segera mengakhiri ibadah online ini. Dan biarlah kita sungguh-sungguh makin cinta kepada Tuhan. Jaga kesehatan, stay at home, banyak berdoa. Minta agar wabah ini segera berlalu dari Indonesia dan dari dunia. Nanti gembala senior kita, gembala pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Julius Ishak Abraham akan memimpin kita di dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau sudah memberi pimpinan kepada kami. Dalam ibadat kami dari awal sampai akhirnya diberkati oleh Tuhan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Saatnya kami akan menerima berkat-Mu ya Bapa. Kami bersama-sama mengangkat tangan kami sebab kami percaya berkat-Mu itu besar untuk kami sekalian. Tuhan yang memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan yang menyinari Engkau dengan wajah-Mu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan kepada keluargamu dengan memberikan damai sejahtera kepadamu sekalian. Dan berkat kasih karunia dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang damai sejahtera dari Yesus Tuhan Juru Selamat, kekuatan, hikmat, akal budi, dan wibawa dari Roh Kudus menyertai kami sekarang ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.